Di dalam surat Yusuf ada problematika keluarga, ada problematika asmara, ada problematika kepemimpinan, ada problematika dengan masyarakat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadbir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wa tamassuk bi sunnati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Pada malam hari ini Al-Fakir sebenarnya bersifat sebagai pendamping dari pemateri kita. Pemateri kita adalah Ustadz Firdaus Shalih. Ini perkenalkan kembali Fakir adalah Sanusi Baisuni yang dalam hal ini akan menguraikan beberapa hal dan selanjutnya akan diperluas pembahasannya mengenai tema yang akan dibahas oleh saudara kita Firdaus Shalih. Pemateri kita perlu kita kenal terlebih dahulu. Beliau ini orang hebat di bidangnya memang untuk membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, terlebih dalam hal tadabbur, karena beliau ini selain memang pernah satu kelas dengan saya selama 2 tahun di dalam jurusan tafsir hadis, beliau juga sebagai orang yang penghafal Al-Quran. Nah, ini berarti objeknya tepat memilih beliau sebagai narasumber pada malam hari ini. Kami hanya bersifat mendamping. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja kepada pemateri inti kita. Sebenarnya dalam surat Yusuf ini, karena ini adalah permintaan dari Ustadz Firdaus, mengkaji atau meneliti surat Yusuf. Kenapa demikian? Karena surat Yusuf ini kompleks ya. Banyak hal yang dibutuhkan oleh problematika kita sehari-hari. Ini solusinya ada di dalam surat Yusuf. Solusinya banyak di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, di dalam Al-Quran sendiri ya, banyak menjelaskan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Namun tidak sekomplit, tidak selengkap sebagaimana yang tertuang atau yang ditayangkan di dalam surat Al-Yusuf, di dalam surat Yusuf. Ini termasuk kisah nabi yang terlengkap daripada nabi-nabi yang lain yang dimuat oleh Al-Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah nabi, diantaranya itu adalah Nabi Musa yang juga banyak di sana penyebutannya, namun tidak sedetail dengan Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf ada problematika keluarga, ada problematika asmara, ada problematika kepemimpinan, ada problematika dengan masyarakat dan sebagainya. Ini menandakan, kata ulama, ini menandakan bahwa surat Yusuf ini suatu saat akan menjadi sebuah acuan untuk menghadapi problematika kekinian. Karena meskipun berlangsung lama kisah beliau atau sejarah hidup beliau, itu tetap akan terus terulang sebagaimana Nabi Yusuf yang ketika lahir kemudian diiri oleh saudara-saudaranya, ke-10 saudaranya itu kan dihasut ya, atau hasut saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf, kemudian diasingkan, kemudian dibuang dari orang tuanya. Pada dalam kondisi Nabi Yusuf ini sudah tidak memiliki ibu, tidak memiliki sandaran untuk mengeluhkan semua hal, dan posisi beliau juga dalam posisi yang masih sangat kecil. Nah, kalau kita mau membahas semuanya itu, ini akan sangat panjang. Maka karena itu pemateri kita mengambil hanya dalam aspek asmara. Kebanyakan audiens di forum ini kebanyakan adalah kaum milenial dan Gen Z gitu ya. Barangkali itu yang dihadapi beberapa orang atau kebanyakan dari milenial. Kami hanya akan menyelami satu ayat pembuka dari surat Yusuf, yaitu Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ini oleh ulama dikatakan bahwa ayat ini disebut dengan ayat mungqota'ah, ayat yang dibaca secara terputus. Kalau tidak dibaca terputus, maka ini bacaannya alam, kan begitu. Kalau dibaca terputus, maka dibaca sesuai hurufnya. Kalau alif dibaca alif,
Kalau lam dibaca lam, kalau ro dibaca ro. Maka dibaca alif lam ro. Mayoritas mufassirin menafsiri ayat-ayat yang seperti ini, seperti alif lam mim, alif lam ro, alif lam shad, kemudian yasin, nun, dan yang lainnya itu diartikan langsung di tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai maknanya. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa makna tersirat dalam ayat tersebut. Namun beberapa ulama tafsir ini mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Apa yang dimaksud dengan alif lam ra dan ayat-ayat yang senada seperti ini? Di banyak tafsir alif lam ra ini diartikan alnya itu adalah Allah, lamnya itu adalah malaikat Jibril, kemudian ra-nya itu Rasulullah. Ra-nya adalah Rasulullah. Rasulullah ini didapat dari mana? Didapat dari alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah alifnya itu dimaknai Allah, lamnya itu adalah malaikat Jibril, mimnya itu Muhammad. Nah, ketika diganti alif lam ra, maka ini ra-nya itu adalah maknanya adalah Rasul, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun kendati demikian, ulama menganggap bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena ketika alif lam ra maknanya demikian, bagaimana dengan ayat-ayat yang senada, ayat-ayat mengkotoah yang lain seperti alif lam shad. Ini mau diartikan bagaimana? Ya sih, mau diartikan bagaimana? Pendekatan-pendekatan seperti itu dianggap lemah oleh ulama meskipun ada hal yang memang mendekati pada kebenaran dalam hal itu. Nah, kemudian jumhurul ulama bersepakat. Arti atau tujuan hikmah yang tersirat dalam ayat-ayat mengkotoah seperti alif lam ra ini sebagai pembuktian Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dianggap menentang orang-orang yang pandai bersyair. Kita ketahui bahwa ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini diturunkan karena mukjizat Al-Qur'an ini karena pada saat itu tantangannya adalah bahasa. Dalam sejarah kita, kalau kita mau mengkaji mengulas sejarah kembali, di dalam sejarah itu, sejarah jahiliyah, ini ada tiga kelompok besar yang digandrungi oleh masyarakat jahiliyah, yaitu adalah kelompok tujar atau pedagang, kemudian yang berikutnya adalah kelompok kahin atau kelompok dukun. Yang ketiga itu adalah kelompok syu'ara, para penyair. Pada masa jahiliyah dulu, dari dalam 5 hari, urutan 5 hari, tiga kelompok ini mengasah kemampuannya untuk kemudian ke-6 harinya itu mengadu ketangkasan mereka. Dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mereka tidak berkompetisi apapun. Mereka saling mengadu ketangkasannya masing-masing di tempat masing-masing, kemudian dikompetisikan di hari ke-6, yaitu pada hari Jumat. Itu dikompetisikan di situ. Kalau yang tujar, orang-orang pedagang, setelah menghasilkan dari 5 hari itu, siapa yang mendapatkan hasil terbanyak, maka itu yang akan diputuskan. Maka itu yang akan diagungkan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kemudian selanjutnya itu adalah kahin. Kahin juga demikian, ada kompetisinya. Kahin yang memang betul-betul jitu di dalam melakukan prakteknya, itu akan digandrungi oleh orang-orang, sehingga masyarakat jahiliyah itu dikenal dengan tatoyur. Apa itu istilahnya tatoyur dalam bahasa Indonesia? Suatu hal-hal yang fiktif ya. Ketika misalnya ada orang yang mau berdagang, itu akan bermusyawarah terlebih dahulu kepada kahin handal ini. Bermusyawarah, misalnya mau berperjalanan, dia akan melepaskan burung atau melepaskan azimat atau melepaskan apapun untuk memberikan informasi. Ketika informasinya datang, burungnya datang. Kalau datang berarti perjalanan yang akan dilakukan oleh orang yang bermusyawarah barusan itu akan dianggap perjalanannya ini akan oke, akan mulus dan seterusnya. Kalau tidak kembali burungnya, maka itu dianggap perjalanan ini tidak usah dilanjutkan, perdagangannya tidak usah dilanjutkan, safarnya tidak usah dilanjutkan.
Seperti itu. Ini katanya kalau burung saja tidak kembali, apalagi Anda. Nah, itu yang ditakut-takuti oleh para kafir. Kemudian yang berikutnya, yang lebih daripada dua kelompok ini adalah kelompok syu'ara, kelompok para penyair. Kelompok para penyair di zaman jahiliyah itu luar biasa, luar biasa. Kita kenal namanya penyair atau Amir Syu'ara, namanya Amir bin Qais. Amir bin Qais ini adalah Amirul Syu'ara, pemimpin para atau imam besar para penyair. Dia lahir atau berkembang 150 tahun sebelum masa jahiliyah, sebelum masa Rasulullah diutus. Berarti jauh hari, sangat jahiliyah berarti di masa-masa beliau itu. Beliau ini memiliki banyak diwan. Jadi kalau kita membahas syair ini kalau satu dinamakan hanya syair atau yatim, kalau sampai 7 maka dinamakan qasidah. Kumpulan-kumpulan qasidah ini nanti dinamakan diwan. Kompilasi-kompilasi dari qasidah-qasidah, kompilasinya diwan. Nah, kompilasi diwan-diwan yang ada di jahiliyah itu sangat banyak. Dan kompetisi yang memenangkan kompetisi pada saat itu, karena sangat dianggungkan, para penyair ini sangat dianggungkan, pemenangnya qasidah yang atau syair yang dibuat itu akan ditempelkan di Ka'bah, ditempelkan di Ka'bah, kemudian disebut ini mu'allaqat karena digantungkan ke Ka'bah. Sebelum Islam datang, Ka'bah ini ditempel dengan syair-syair andal pada zaman jahiliyah. Siapa yang memenangkan di kompetisi maka akan digantung di Ka'bah. Setelah Islam datang, kemudian Ka'bah itu diganti dengan ayat Al-Qur'an. Nah, dari demikian, maka kata ulama, kenapa alif lam ra ini? Apa tujuan dan hikmahnya? Ini untuk menantang para ahli bahasa, para ahli sastra, para ahli syair yang ada pada zaman terdahulu, ditantang, yang kalian buat itu kan sama dengan apa yang saya buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dari bahasa Al-Qur'an. Jangankan sampai susunan kata atau lafadznya, per hurufnya saja kalian tidak akan bisa menandinginya. Kalau kalian tidak percaya, maka datangkan saja satu surat yang dapat menandingi Al-Qur'an. Satu surat yang dapat menandingi Al-Qur'an. Seperti di dalam surat Al-Baqarah itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ketika misalnya diturunkan Al-Qur'an kepada hambaku, yakni Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang sebanding dengan itu. Kalau kalian tidak mampu, buat syuhada aku min dunillah, ajak semua orang-orang kalian selain Allah untuk membantu kalian. Sampai jin pun kalian, kalau kalian mau bersekutu dengan jin itu membuat satu yang sebanding dengan Al-Qur'an, maka silahkan datangkan kalau kalian memang mampu. Itu tantangan Al-Qur'an kepada para penyair-penyair Arab pada saat itu. Itu diantara hikmah yang pertama, diantara hikmah surat-surat ayat-ayat munqata'ah seperti itu. Kemudian lagi surat munqata'ah dalam ada berapa, sekitar 26 atau berapa itu ada di beberapa. Kemudian hikmah yang berikutnya ketika ada ayat yang urgen, ayat yang penting, ayat yang menjelaskan sesuatu yang sangat krusial seperti di dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Ini kan ayat munqata'ah. Selanjutnya apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini la raibah, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam ayat yang diturunkan. Dan juga bisa diperhatikan oleh audiens sekalian, ketika menemukan ayat-ayat munqata'ah, selanjutnya pasti ada kabar yang penting. Pasti ada kabar yang penting. Di dalam surat Yusuf sendiri, berarti ayat setelah ini, di dalam surat Yusuf, ini adalah ayat-ayat yang penting. Seperti contoh, dalam surat Yusuf, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini selanjutnya membahas tentang ayat-ayat di dalam kitab-kitab ini sangat jelas. Kita menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian kaum yang berakal kan begitu.
nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kita akan menceritakan cerita yang sebaik-baiknya cerita. Nah, ini sambutan dari atau pembukaan muqaddimah di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ini menjelaskan tentang kitab Allah, kemudian menjelaskan tentang kitab Allah ini berbahasa Arab. Ini berkaitan dengan tadi alif lam tadi barusan itu, bahwa memang mukjizat Al-Qur'an ini tidak akan pernah surut atau lekang oleh waktu, meskipun konteksnya dulu untuk untuk menantang istilahnya dalam tanda kutip kepada orang-orang ahli syair pada zamannya. Dan dilanjutkan dengan kata yang indah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang tadi, meskipun izin sekalipun kalian boleh minta bantuan kalau memang kalian bisa mendatangkan surat yang sebanding dengan surat yang termuat di dalam Al-Qur'an. Namun izin saja mengakui bahwa tidak mampu untuk menandingi surat Al-Qur'an dan tunduk dengan firman-firman Allah ketika diceritakan para jin mendengar ayat Quran, idza sami'na Qur'anan ajaba. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, ajaba, sangat luar biasa. Yahdi ila rusdi, menunjukkan kepada sebuah petunjuk, fa'aman nabi. Nah, jin sendiri ketika mendengarkan saja, fa'aman nabi, langsung beriman. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, meskipun jin termasuk umat Nabi Muhammad, tapi bukan jenisnya Nabi Muhammad. Jenisnya Nabi Muhammad itu adalah manusia. Dan Quran itu secara khusus itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu manusia, dan secara umum kepada umat-umat yang lain, yaitu berupa jin. Kalau jin saja ini bisa dapat menghayati Al-Quran, dapat terkesima, terkagum, dan tertegun mendengar ayat Al-Quran, apalagi kita yang diberikan Al-Quran secara utuh. Harusnya kita bisa lebih beriman daripada jin yang mendengarkan hal itu. Maka ini menjadi penting. Al-Quran ini harus dipelajari dengan perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan, seperti bahasa Arab dan sebagainya, untuk menyelami maknanya. Ketika kita tidak dapat menyelami maknanya, maka kita tidak akan sampai kepada penghayatan itu. Barangkali itu yang menjadi pengantar kita pada malam hari ini. Selanjutnya akan kami pasrahkan kepada Ustadzuna Firdaus Shalih Al-Mauzi untuk menjelaskan ayat-ayat selanjutnya mengenai ahsanal qasas, sebaik-baik cerita yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf.